Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Hari ini saya ingin berbagi informasi berkenaan dengan cara membuat judul skripsi yang benar. Dan di sini juga nanti disertai contoh. Dan ini cocok untuk sobat semua yang sedang berjuang menjadi mahasiswa tingkat akhir, menjadi pejuang skripsi, oke? Yang mungkin sudah bolak-balik mengajukan judul dengan dosennya, tapi belum di ACC. Maka simaklah video ini. Mudah-mudahan nanti sobat semua memperoleh pencerahan bagaimana cara membuat judul skripsi yang benar, dan di sini nanti juga disertai contoh. Silahkan disimak. Oke, kita mulai. Sobat semua, ketika ingin mengajukan judul, maka sebaiknya fokus pada masalah tertentu. Di sini karena saya sebagai dosen di bidang pendidikan, maka saya akan memberikan gambaran terkait dengan fokus masalah di bidang pendidikan. Ini menjadi langkah pertama untuk sobat semua ketika ingin membuat judul, maka sobat harus menentukan ketertarikan sobat itu di tema tentang apa, atau fokus di tentang masalah apa begitu. Kalau di tentang pendidikan, ini ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Misal pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu kalau sobat tertarik di fokus ini, maka nanti bisa mengambil tema berkaitan dengan modelnya atau strateginya atau pendekatannya. Jadi ini menjadi salah satu alternatif fokus masalah yang mungkin sobat bisa ambil begitu berkenaan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan media atau bahan ajar. Nah, ini kalau sobat tertarik terkait dengan fokus masalah berkenaan dengan media atau bahan ajar, ini juga menjadi salah satu fokus masalah untuk bisa dilakukan penelitian atau dijadikan sebagai tema untuk judul skripsi sobat semua. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan evaluasi hasil belajar. Yang keempat, literasi. Jadi literasi itu bisa digital, keuangan, sosial, ataupun yang lainnya berkenaan dengan literasi. Jika sobat tertarik di tema atau fokus masalah terkait dengan literasi, ini bisa diperdalam kembali dengan memperbanyak sobat mencari referensinya. Kemudian yang kelima yaitu nilai dan karakter. Yang keenam, kearifan lokal dalam pendidikan. Kemudian yang ketujuh adalah penerapan kurikulum merdeka, penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning, dan seterusnya. Ini yang kalau berkaitan dengan kurikulum itu merupakan kebijakan yang tentunya terus berkembang begitu. Jadi ini tawaran terkait dengan fokus masalah bidang pendidikan yang bisa menjadi pilihan untuk sobat kira-kira tertarik mengambil di fokus masalah yang mana. Ya, sebenarnya mungkin masih ada ya sobat di luar ini, tapi ini contoh yang kemudian pada kesempatan ini saya berikan kepada sobat, mungkin bisa memberikan inspirasi. Oh, saya tertariknya di fokus masalah tentang misalnya media pembelajaran ataupun terkait dengan evaluasi. Ya, silakan saja sobat. Ini menjadi salah satu alternatif yang bisa sobat ambil kemudian diperdalam dengan cara memperbanyak literatur ataupun membaca referensi. Selanjutnya, setelah sobat menentukan fokus masalah ini, yaitu saya memberikan gambaran contoh, sebenarnya contoh fokus masalah bidang pendidikan yang lebih spesifik ketika sobat mengambil salah satu tema, itu seperti apa sih sebenarnya yang menjadi fokus masalah yang lebih spesifik. Misalnya rendahnya motivasi belajar IPS di SMP, kemudian guru belum menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian siswa kurang memahami konsep literasi ekonomi. Nah, ini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang bisa dikaitkan dengan fokus masalah tadi sobat. Ini contoh fokus permasalahannya. Setelah sobat mempunyai gambaran terkait dengan tema atau fokus masalah tadi, maka selanjutnya sobat akan mencari nih kira-kira judul saya akan sesuai dengan apa begitu. Nah, tentunya ketika membuat judul, sobat juga harus membuat korelasi ataupun keterkaitan dengan metode penelitian. Jadi judul itu akan menggambarkan berkenaan dengan metode penelitian yang akan dilakukan. Meskipun tidak semua judul akan seperti itu ya sobat ya, tetapi setidaknya untuk tingkat sarjana ataupun S1 berkenaan dengan skripsi ini banyak sekali yang kemudian langsung bisa menggambarkan, oh kalau judulnya ini nanti metodenya yang akan digunakan adalah ini begitu. Maka di sini saya akan memberikan contoh untuk sobat semua yang sedang berjuang untuk menyusun skripsi yang diawali dengan judul. Saya di sini akan memberikan contoh-contoh kalau sobat ingin, misalnya saya tertarik untuk metode penelitiannya adalah kualitatif ataupun eksperimen ataupun korelasional, maka di sini saya akan memberikan contoh judul-judulnya. Yang pertama adalah berkenaan dengan metode penelitian yaitu eksperimen atau kuasi eksperimen. Contoh judulnya semisal pengaruh penggunaan model problem based learning terhadap hasil belajar IPS siswa kelas
8 SMP Negeri 2 Metro. Nah, ini yaitu untuk menguji efektivitas model PBL-nya. Apakah model problem based learning itu nanti efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, efektivitas penggunaan media Canva terhadap literasi ekonomi siswa SMP dalam pembelajaran IPS. Nah, ini eksperimen media digitalnya. Kira-kira yang di sini media digitalnya adalah media Canva. Nanti kira-kira dieksperimenkan ini efektif atau tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS. Nah, ini fokus pada keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang keempat, pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemandirian belajar siswa di kelas 9 SMP Negeri 4 Metro. Ini juga pembelajaran yang kemudian berbasis proyek nanti dieksperimenkan kira-kira efektif atau tidak berkenaan terhadap kemandirian belajar siswa. Dan yang kelima, efektivitas penggunaan video pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar IPS siswa MTS Negeri 1 Lombok Timur. Nah, ini berkenaan dengan media video interaktif. Nah, ini setidaknya saya berikan gambaran kalau sobat tertarik dengan metode penelitian eksperimen atau mungkin melakukan eksperimen atau kuasi eksperimen, ini contoh-contoh judul yang bisa sobat jadikan referensi. Nanti ketika sobat ingin mengubah ataupun mencari referensi lain, ya silahkan bisa mengakses di berbagai hasil penelitian yang terdahulu, misalnya melalui Google Scholar ataupun yang lainnya, yang kemudian nanti akan muncul banyak sekali judul-judul yang mungkin bisa menambah wawasan untuk sobat semua. Tapi setidaknya tentukan dulu tema berkenaan dengan masalah yang akan sobat lakukan penelitiannya. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian deskriptif atau kualitatif. Bagi sobat yang ingin menghindari hitung-hitungan, mungkin yang ingin menghindari angka-angka yang sedikit rumit, maka ini menjadi salah satu alternatif, yaitu metode deskriptif atau kualitatif. Ini judul-judulnya, contohnya misalnya yang pertama, implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Metro. Ini fenomena praktik kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, peran guru IPS dalam menanamkan nilai kearifan lokal Lampung di sekolah menengah pertama. Ini berkenaan dengan kajian budaya. Kalau sobat ingin melakukan kajian nilai budaya, salah satunya bisa menggunakan judul yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, analisis penerapan pembelajaran sosial emosional pada siswa SMP di era kurikulum merdeka. Nanti ini menggambarkan fenomena aktual. Dan yang keempat, persepsi guru IPS terhadap penggunaan platform digital dalam pembelajaran daring pasca pandemi. Ini kajian sikap guru. Kemudian yang kelima, studi kasus implementasi proyek profil pelajar Pancasila pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Metro. Itu fenomena kontekstual sekolah. Ini merupakan tawaran ataupun gambaran berkenaan dengan judul-judul yang kemudian metode penelitiannya adalah deskriptif atau kualitatif. Kemudian yang ketiga, yaitu penelitian kuantitatif korelasional. Nah, ini sobat yang kemudian tertarik untuk penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional, saya berikan gambaran 5 judul dengan variasi variabel yang berbeda-beda, variabel X-nya dan variabel Y-nya jumlahnya. Semisal yang pertama, hubungan antara literasi digital dengan prestasi belajar IPS di era kurikulum merdeka. Nah, ini menggunakan satu variabel X, yaitu literasi digital, dan satu variabel Y, yaitu prestasi belajar. Kemudian yang kedua, hubungan antara literasi keuangan dan self-efficacy dengan perilaku ekonomi siswa SMP. Jadi ini menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana X1 literasi keuangan, X2 adalah self-efficacy, dan Y-nya adalah perilaku ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu hubungan antara motivasi belajar dan lingkungan keluarga dengan hasil belajar IPS siswa SMP Negeri 3 Metro. Yaitu ini menggunakan 3 variabel juga, X1 motivasi belajar, X2 lingkungan keluarga, Y-nya adalah hasil belajar IPS. Atau bisa menggunakan lebih dari 3, yaitu misal hubungan antara motivasi belajar, gaya belajar, dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar IPS siswa. Yaitu ada 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel X dan 1 variabel Y, yaitu motivasi sebagai X1, gaya belajar sebagai X2, kemandirian sebagai X3, dan prestasi belajar sebagai Y. Kemudian kalau sobat ingin menambah variabelnya lebih banyak, ini saya juga contohkan yang kelima, hubungan antara kompetensi pedagogi guru, fasilitas belajar, minat belajar, dan self-regulated learning dengan prestasi belajar IPS. Jadi dan di sini ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Ini sobat gambaran sudah 3 ya metode penelitian yang kemudian diberikan contoh untuk judulnya.
Selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas. Ini ada beberapa kampus yang menggunakan metode ini, ada kemudian yang sudah tidak menggunakan metode ini, tapi untuk beberapa program studi masih menggunakan penelitian tindakan kelas. Ini juga saya tawarkan, siapa tahu nanti sobat ingin mengambil ini. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Metro. Jadi ini adalah berkaitan dengan perbaikan hasil belajar. Kemudian yang kedua, peningkatan keterampilan sosial siswa melalui model role playing pada pembelajaran IPS. Ini adalah PTK berbasis keterampilan sosial. Dan yang ketiga, penerapan model discovery learning untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS di SMP Negeri 2 Metro. Ini merupakan peningkatan partisipasi siswa dan upaya meningkatkan literasi ekonomi siswa melalui media interaktif Canva dalam pembelajaran IPS. Ini perbaikan kemampuan literasi ekonomi. Dan yang kelima adalah penerapan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS di MTS Negeri Metro. Jadi ini adalah PTK 2 variabel hasil dan motivasi. Ini adalah contoh ketika sobat tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, ketika sobat tertarik dengan metode studi literatur atau kajian pustaka atau literatur review begitu, maka ini adalah kami juga berikan judul untuk sobat. Yang pertama yaitu analisis pendekatan deep learning dalam pembelajaran IPS di era digital. Jadi, ini merupakan kajian teori pembelajaran mendalam. Jadi nanti sobat bisa melakukan studi literatur atau literatur review berkenaan dengan pembelajaran mendalam ini. Dan yang kedua, tinjauan teoritis tentang efektivitas model problem-based learning terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Ini bisa sobat lakukan dengan kajian meta-analisis model PBL. Jadi silahkan ditelusur literatur review-nya, kemudian dibuat meta-analisis. Kemudian yang ketiga, yaitu kajian literatur tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum merdeka, yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu yang kemudian bisa sobat lakukan dengan cara literatur review. Dan yang keempat, analisis konseptual tentang peran kearifan lokal dalam pembelajaran IPS berbasis nilai, kajian nilai budaya. Kemudian yang kelima, yaitu studi literatur mengenai penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan literasi ekonomi siswa SMP, yaitu kajian empiris analisis hasil riset digital learning. Jadi ini tawaran jika sobat tertarik untuk melakukan penelitian studi literatur atau kajian pustaka atau literatur review. Dan ini di beberapa tahun terakhir menjadi sesuatu yang diminati oleh beberapa akademisi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang kemudian menghasilkan berbagai artikel jurnal yang berkenaan dengan literatur review. Dan ini menjadi tawaran untuk sobat mahasiswa semuanya jika ingin tertarik melakukan penelitian studi literatur atau literatur review atau kajian pustaka ini. Selanjutnya, yang keenam adalah penelitian kuantitatif komparatif. Jadi ini sebenarnya untuk kuantitatif komparatif ini hampir mirip-mirip dengan penelitian yang tadi eksperimen. Hanya saja ini lebih pada bagaimana kita membandingkan. Yang pertama saya berikan contoh judul, yaitu perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa dengan model inquiry dan diskusi. Jadi di sini melakukan eksperimen dengan uji atau membandingkan uji dua model pembelajaran, yaitu dengan model inquiry dan model diskusi. Gitu. Jadi nanti bagaimana kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian yang kedua, perbedaan keterampilan sosial siswa berdasarkan gaya belajar visual dan auditori. Nah, ini uji variabel karakteristik siswa. Jadi bagaimana keterampilan sosial itu dibedakan antara yang gaya belajar visual dan auditori, nanti lebih baik mana begitu. Ini ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, perbedaan tingkat literasi keuangan antara siswa urban dan rural di Kabupaten Lombok Timur. Ini di perbandingan demografis ya. Jadi nanti bagaimana sih sebenarnya tingkat literasi keuangan antara siswa yang di daerah urban dengan siswa yang di daerah rural. Ini sangat menarik sekali untuk dilakukan penelitian ini, sobat. Kemudian yang keempat, perbandingan hasil belajar siswa perbandingan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan media Canva dan PowerPoint. Ini uji beda kelompok. Jadi nanti antara siswa yang belajar menggunakan media Canva dengan PowerPoint itu nanti lebih baik mana begitu. Ini namanya perbandingan atau komparatif. Kemudian yang kelima, perbedaan tingkat literasi ekonomi antara siswa SMP negeri dan swasta di kota metro. Ini menggunakan uji T dua kelompok independen. Jadi nanti ini bisa dibandingkan nih antara sekolah negeri dengan sekolah swasta di kota metro, literasi ekonominya bagaimana begitu. Ini sangat menarik sekali untuk sobat ambil terkait dengan penelitian yang akan dijadikan sebagai judul skripsi.
Dan yang terakhir sobat, di sini saya cukup memberikan gambaran 7 saja ya sobat untuk metode penelitian judul yang kemudian dikaitkan dengan metode penelitian. Yang ketujuh adalah penelitian pengembangan atau R&D begitu. Nah, ini menghasilkan sesuatu yang kemudian mudah-mudahan bermanfaat kalau mengambil judul ini. Jadi judul penelitian pengembangan atau R&D ini bisa terus berkembang kalau sobat misalnya mencoba untuk melakukan di S1, mudah-mudahan terus bisa dikembangkan nanti dilanjutkan ataupun lebih dikembangkan lagi untuk S2 bahkan bisa jadi sampai S3 begitu. Dan ini sangat menarik sekali sobat yang berkenaan dengan penelitian pengembangan atau R&D ini. Lalu di sini saya bisa memberikan contoh, semisal yang pertama, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Metro, yaitu ini berkaitan dengan media digital, yaitu pengembangan Canva interaktif. Kemudian yang kedua, pengembangan e-modul berbasis literasi keuangan pada mata pelajaran IPS SMP. Ini nanti menghasilkan e-modul tematik berbasis literasi. Kemudian pengembangan LKPD berbasis model based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu nanti menghasilkan LKPD tematik IPS. Kemudian yang keempat, pengembangan media video animasi berbasis kearifan lokal Lampung dalam pembelajaran IPS. Nah, ini menghasilkan video edukatif berbasis budaya. Dan yang kelima, pengembangan model pembelajaran inovatif berbasis project untuk meningkatkan kreativitas siswa SMP. Ini model pembelajaran. Jadi ini sobat, contoh judul skripsi yang benar disesuaikan dengan metode penelitiannya. Setidaknya di sini saya menggambarkan ada 7 metode penelitian yang bisa sobat ambil, sobat pilih menjadi alternatif untuk dijadikan sebagai judul skripsi di penelitian sobat semua. Oke, mungkin cukup sobat. Kami selalu doakan untuk sobat pejuang skripsi semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menjalani bimbingan dengan dosennya. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan segera bisa ujian skripsi dan menjadi sarjana. Oke, semangat sobat semua pejuang skripsi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.